Lab rahasia Thomas Edison. Lab rahasia Thomas Edison. Edison! Science! Ya, science! Lab rahasia Thomas Edison. Lab rahasia Thomas Edison. Selamat datang di lab rahasiaku. Juara pembuat bola salju jadi keren sekali dan asistennya Ken akan pecahkan rekor dunia. Yang benar Ken kapten tim. Ya benar. Cuaca sempurna untuk pecahkan rekor. Semeter salju lembut. Berbahaya, dingin. Bercahaya, mari lihat lapangannya. Para penggemar, rekor ini akan segera dipecahkan. Benar sekali, asisten kapten tim. Benar, asisten kapten tim. Jadi, wah, lihat ini. Apa ini semacam kawah meteor? Bukan, jadi itu jejak kaki raksasa. Oke, Joel. Tangkap sepatu bot di kaki kirimu. 0,89 radian. Siap! Lari, sembunyi, naik bus keluar kota. Ada Whomper di luar. Sedikit friksi akan sangat membantu sekarang. Ken dan Jedi, kalian lucu. Selamatkan bayinya. Sepupu kecil Nicky bukan bayi. Menjaga bayi. Hore. Apa yang kalian katakan tentang Whomper? Sang Whomper, Pak. Atau lebih tepatnya, sang Wormstomper dari hutan Wampashau Barat. Menurut legenda, dia makhluk liar dan aneh yang menghabisi apa saja yang menghalangi jalannya. Bagaimana kau tahu, Von Bolt? Aku punya wifi dan aku beli selimut poci teh dari toko online. Sang Whomper itu mitos kuno yang konyol. Memang, tapi kami lihat sendiri. Dan dia besar. Sangat besar sekali. Dengan gigi besar. Dan tentakel berpengisap. Dan bulu gelap di mana-mana. Dan sisik hijau. Dan mata yang menyeretkan laser. Dia makan batu. Kadang truk donat. Ya, dan Bibirnya tebal dan pakai kilap bibir stroberi. Dan baju romper kuning dengan tas kecil yang manis. ini tidak masuk akal. Jadi, mungkin kau terbawa imajinasimu yang agak liar itu. Imajinasi? Dia menginjak-injakku. Ya, oke, dia menginjak coklatku. Kau di mana, Ken? Aku di sini. Tunjukkan jejak kakinya, Jedi. Lihat, bukti. Terbukti secara ilmiah. Sepertinya sang Whomper punya dua kepala jelek yang luar biasa aneh. Kepalaku sakit seperti asparagus yang kematangan. Von Bolt, kenapa tidak kau ajak Joel keluar? Udara segar akan membuatmu merasa baikan. Ayo, main lagi. Jangan pergi, Von Bolt. Kau akan binasa. Pasti ada penjelasan masuk akal. Whomper hanyalah legenda. Benarkah? Lalu kemana beruang pergi saat musim dingin? Hibernasi? Sebenarnya mereka terinjak ke tanah. Apa penyebab jalan berlubang? Mungkin Whomper menginjaknya dan memberi makan anaknya dengan trotoar. Dan coba jelaskan kenapa dinamo ungu takut akan mentega apel. Di luar topik, kawan. Pak Edison, tolong bilang mereka aneh. Aku mau bilang saat semua peluang terpakai habis, ingat ini. Selalu ada. Lihat, Pak Edison setuju dengan kami. Tidak juga, Jedi. Katanya pakai habis semua peluang. Mungkin itu hewan biasa, mungkin saja kan? Apa kau bisa namakan semua hewan di dunia? Sebenarnya, Carl Linnaeus bisa.
Dia ilmuwan yang membuat sistem pengidentifikasi tiap makhluk hidup. Iya, ayo selesaikan ini dengan jendela realitas virtual. Di sana tidak ada Whomper. Wah, siapa ini? Pengunjung. Halo. Apa kau Carl Linnaeus? Itu aku sendiri. Dan ini sepupuku Leif Erikson. Di mana? Yo, Leif. Dia di sini, kau konyol. Halo. Itu bukan tangannya. Itu hidungnya. Sepupumu tumbuhan? Kau tidak tahu kita berkerabat dengan semua makhluk hidup. Ini pamanku Cloud, ini bibiku, dan ini kakek Fergus. Dia menyenangkan. Pak Linnaeus, mereka pikir telah melihat monster mitos, hayalan, dan termasuk akal. Jadi bilang mereka salah agar kami bisa pergi, ya? Niki, kita harus adil. Kau ahli mengelompokkan semua tumbuhan dan hewan. Ya, ku coba semampuku. Jadi kau kan tahu jika kami temukan makhluk baru mengerikan? Atau jika itu hanya hewan biasa. Membuktikan bahwa mereka sebenarnya aneh. Memang seperti apa makhluk buas ini? Ya, mungkin bersisik. Sisik? Apa ada yang bilang sisik? Mari kelompokkan hewan bersisik. Ini penjelasan bersisik dari marga alligator. Spesiesnya sangat banyak. Namanya Mississippiensis. Sukunya dari Florida. Namanya Alligatoridae. Temu sepupunya tiap kaiman, krok, dan gator. Dalam bangsa Crocodilia. Dalam kelas reptilia. Kadal ular kura-kura. Lagu ini sangat konyol. Jika tokek atau ular derik, bungulan atau ular eder tidak termasuk dalam laguku, berarti bukan masalah. Pertama, kerajaannya. Semua di dalam film. Sederhanakan jumlahnya di klasifikasi kelas. Diurutkan dengan mudah. Berdasarkan bangsa suku. Maksudku sangat mudah. Tiap marga perlu jenis. Jika tak ada di lagu, berarti bukan masalah. Masalah. Lihat monster bersisikmu. Tidak. Mungkin dia punya rambut? Ya. Mamalia satu-satunya kelas yang berambut. Yang lembut besar menakutkan, bukan hal yang biasa. Horribilis itu grizzly, Ursus acros itu beruang, beruang kutub dan panda. Ursidae suku mereka, bangsanya karnivora yang buat mereka terkenal sebagai pemakan mamalia. Armadillo, tikus, unta, lemur, monyet, kanguru, gorila, kuda, bahkan kau. Tunggu, apa? Pasti kau merasa konyol karena melupakan gajah. Aku agak takut, tapi itu tidak masalah. Pertama, kerajaannya. Semua ada di film. Sederhanakan jumlah jadi klasifikasi kelas. Diurutkan dengan mudah. Berdasarkan bangsa suku. Maksudku sangat mudah. Tiap marga perlu jenis. Jika monstermu tak ada, berarti bukan masalah. Masalah. Lihat, kita memang temukan makhluk yang sangat baru. Tidak, itu sangat berlawanan dengan yang Linnaeus bilang. Jika tak ada dalam daftar, itu tak nyata. Bisa kita berhenti berima? Ken, ayo kita tangkap sang Whomper. Maaf, permisi sebentar. Maaf, Ken, tidak ada. Whomper sudah dekat. Aku merasakannya. Aku ikut agar bisa menertawakan kalian. Shh, Whomper di sana. Menurutku ini bukan ide bagus. Ken, apa kau takut dengan bayanganmu sendiri? Itu Whomper. Ada apa dengan benda ini? Siapa mau naik? Joel mau. Mungkin Whomper memang ada. Kita harus bukakan pintu untuk Joel. Tidak, jangan.
Womper, tak ada jejak kaki. Tidak. Itu Womper. Buka, bahaya. Kami mau masuk. Dia mendobrak. Tidak, bagaimana jika itu Joel? Pegang kakiku, pintu logam. Temui magnet tiada henti. Wompernya magnetis. Habis sudah. Itu Womper. Dia sungguh nyata dan dia ada di... Ini tempat bagus untuk membuat malaikat salju. Malaikat salju. Siapa ingin ikut kami kembali ke lab untuk buat coklat panas? Ya, yang penting untuk dipelajari dari petualangan ini adalah aku benar dari awal. Jangan kemana-mana, ada episode berikutnya setelah ini. Angie, ada yang aneh dengan Buddy. Bagaimana kau tahu? Dia bertingkah aneh sepanjang hari. Ini bagian terbaik film, Buddy bahkan tidak berkedip. Selip terpanjang kami, dia bahkan tidak peduli. Yah! Tiga putaran berpilin, Buddy tidak bereaksi. Ada yang aneh. Jadi, itu tanaman. Kau tahu, vegetasi tak bergerak? Tidak bergerak. Buddy itu Venus flytrap. Sentuh rambutnya 2 kali dan langsung menutup. Lalu mencernamu dengan enzimnya. Aku terlalu besar untuk dicerna dengan enzim tanamanmu. Kumohon Angie, dia temanku. Oke, bagaimana kalau diberi KSP? Ibu gunakan itu pada mawarnya. Iya, kasih sayang perhatian. Kebanyakan tumbuhan senang dengan yang standar. Kau tahu, matahari, air, tanah. Tapi Buddy spesial. Dia makan serangga, jadi makanlah. Kupikir itu bukan ide bagus. Tapi ini kasih sayang perhatian untuk karnivora penuh kasih sayang. Dia terlihat lebih buruk. Kau aneh sekali. Aktifkan sekuens proyeksi Edison dalam Dry Zwei Eins. Aku memang sedikit tahu tentang tumbuhan. Aku pakai bambu sebagai filamen pada bola lampu pertamaku. Ya. Kau beri makan tanamannya. Aku beri Buddy sekantong penuh serangga mati. Ya, karena itu Venus flytrap memang unik. Tapi dia memburuk. Mungkin teman kecilmu makan yang lain. Ya, seperti saus tomat, pizza. Teman-teman, pupuk kimia. Tentu, pupuk kimia. Dan aku tahu pada siapa kau harus bertanya, jadi Von Bolt, kau tidak keberatan? Perjalanan ini akan butuh waktu 20 menit. Doakan kami, Pak Edison. Itu ditambah sebagai kalian tutup hidung. Hah? Bau busuk apa itu? Itu sumbernya? Bukan ini juga. Ketemu, Apa itu? Kreasi terbaruku. Kayak akan nitrogen, tapi ada sedikit kalium dan fosfat. Dan namamu? Justus van Lieberg, bapak pupuk kimia dan pemasok semua hal bau, termasuk sepatu bekas, anjing basah, bangkai ikan, dan keju basi. Apa sebenarnya pupuk itu? Aku senang kau bertanya. Sejak zaman kuno,
Petani di seluruh dunia berusaha mendapat panen yang lebih besar dan sehat. Pertama, mereka pakai pupuk kandang. Pupuk kandang seperti kotoran hewan. Ya, kotoran, pupuk tinja. Tanjakan kumbang tinja dan mereka akan bilang betapa bergizinya tinja. Nitrogen, kalium, dan fosfor. Itu bahannya, tinja. Tidak, jauh lebih bagus. Dengan proses kimia, aku berhasil membuat senyawa nutrisi pupuk kandang dalam versi lebih hebat bernama pupuk kimia. Kemari, lihat koleksi pribadiku. Tahun 1936. Tahun sempurna untuk kalium klorida, campuran 3 elemen kalium, nitrogen, dan fosfor, menghasilkan berbagai kombinasi kimiawi. Kelebihan nitrogen memicu kelebihan daun. Senyawa ini yang buat tumbuhan bahagia dan sehat. Kami punya bahan-bahan itu di lab rahasia kami. Berarti kau bisa buat pupuk kimia sendiri. Auf Wiedersehen. Akhirnya, udara segar. Perlu bantuan, jadi? Tidak, terima kasih. Aku akan rawat Buddy sendiri. Satu kantong pupuk kimia super duper JD. Jangan cemas, Buddy. Aku akan menyelamatkanmu. Subat ini macet. Bilang kau akan merasa baikan. Sekarang kita tinggal menunggu. Ih, kulitmu jadi hijau. Dia mungkin pakai terlalu banyak nitrogen. Kalian bicara apa? Apa kau kena tumpahan pupuk lengketmu? Tidak, mungkin. Ya, oke, cukup banyak. Kenapa? Kita harus membersihkannya sebelum hal buruk terjadi. Tunggu, berhenti. Air. Oke, itu agak aneh. Sinar matahari terasa enak ya. Kau berubah jadi tumbuhan. Bawa dia ke tempat teduh. Tidak perlu matahari. Sekarang apa? Jauhkan dari matahari. Itu memperlambat apapun yang terjadi padanya. Cepat, angkat dia. Tanah. Angie, ini buruk. Ya, jika ini berlanjut, dia bisa jadi salad. Kita harus balik prosesnya sebelum dia memburu. Semua berpikir, siapa yang tahu tentang tumbuhan? Bagaimana dengan pembibitan? Cukup bagus. Ayo cepat. Halo, ada yang kerja di sini? Petunia, aku tidak pernah lihat yang seperti ini. Wah, Forest, ini sempurna untuk solarium kita. Nah, di mana kakak tumbuhanmu? Tadi dia di sini. Dia kan tak bisa bangkit dan kabur. Itu dia. Jadi, mereka ingin tumbuhan kita, Forest. Kembalikan adikku. Oh, dia pikir tumbuhan ini adiknya, manisnya dan tak masuk akal. Pergilah gadis kecil sebelum aku telepon pihak berwenang. Kau memanggilku? Seperti yang ku bilang, dia adikku. Kita harus pergi ke lab rahasia
sejak awal. Apa artinya kau punya ide, Niki? Itu tidak juga. Oke, mari kita selamatkan Jedi selagi sempat. Halo polisi, Halo gadis muda, ada apa? Selamatkan teman kami. dia berubah jadi sayuran. Niki, dia mungkin bukan sayuran. Ya, bunga temanmu bagus. Matahari. Apa? Apa benda itu bicara? Tidak, Iya, mungkin kami harus bawa dia ke lab, Pak. Air. Aku harus berbaring. Bagus, labnya persis di dasar. Bukit. Matahari. Jadi, kau di sana? kita terlambat. Setidaknya dia bisa jadi hiasan. Aku tak ingin kau jadi tanaman. Aku tak mahir mengurusnya. Aku bahkan tak bisa mengurus Buddy. Buddy? Iya, Buddy memerlukanmu. Kau benar, Angie. Ayo, teman-teman. Maaf, tapi kau mungkin merasa tidak nyaman. Hasilnya sepadan, Pak Edison. Gua harap perubahan ini memengaruhi Jedi, seperti pada tumbuhan. Nah, ada satu cara untuk mengetahuinya. Wah, seperti sauna di sini. Dingin. Merasa berbeda? Ya, kalau dipikir-pikir. Von Bolt, matikan lampunya lagi ya. Ya, Buddy, aku kembali.